Kalian sehat? Alhamdulillah ya kalau kalian sehat. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi yang termasuk dasar di teknik jaringan komputer. Nah, pertemuan ini kita bakalan have fun aja ya, karena materinya pun masih dibilang easy going gitu ya, oke. Jadi ibu nggak akan buat kalian bosan, nggak akan buat kalian suntuk gitu ya, karena memang materinya masih mudah dicerna. Nah, sebelum kita ke proses pembelajaran, ibu mau kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Amin, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih, Ibu mau ngabsen dulu daftar kehadiran. Nah, mungkin Ibu akan nanya dulu ke siapa aja yang gak hadir sekarang ya, biar cepet. Siapa aja yang gak hadir? Oh, 2 orang ya. Berarti Ibu konfirmasi ya, 2 orang yang gak hadir karena sakit. Nah, oke, selanjutnya kita mulai aja. Materi sekarang itu adalah perawatan perangkat keras pada komputer. Kalian pasti tahu kan perangkat keras komputer itu seperti apa? Ya, perangkat keras komputer itu ada laptop, ada PC gitu yang biasa di warnet gitu, monitor. Nah, itu tuh yang namanya perangkat keras gitu ya. Salah satunya contohnya adalah itu. Nah, kenapa sih perangkat keras itu harus melakukan perawatan? Ya karena perangkat keras pun bisa rusak dan membutuhkan perawatan khusus yang untuk lebih menjaga stamina perangkat kerasnya gitu, agar lebih awet, agar gak sering rusak gitu kan ya, gak sering ngehang gitu. Nah, itu butuh perawatan. Oke, selanjutnya di sini ada poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama itu nanti Ibu akan menjelaskan metode perawatan perangkat keras komputer. Nah, materinya itu yaitu menjelaskan metode perawatan apa saja sih yang digunakan untuk perawatan dari perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengkategorikan peralatan perangkat keras komputer. Nah, materinya di sini Ibu akan ngebahas tentang alat kerja dari perawatan perangkat keras komputer. Jadi apa aja sih alat kerjanya yang digunakan gitu kan ya? Karena perangkat keras komputer kan banyak sekali komponennya tuh. Ada kabel, ada SSD, ada CPU. Nah, apa aja nih alat yang buat ngebongkarnya gitu kan? Biar supaya kita tahu apa sih permasalahan dari komputer kita gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketiga, menentukan perawatan perangkat keras komputer. Nah, materinya itu ada berupa prosedur atau SOP perawatan perangkat keras komputer. Jadi untuk perawatan perangkat keras komputer itu juga ada SOP-nya, jadi nggak sembarangan kita ngebedah laptop, ngebedah PC gitu kan ya, tanpa ada prosedurnya gitu. Nah, selanjutnya kita ke materinya ya. Yang materi pertama yaitu ada metode perawatan perangkat keras komputer. Pasti banyak bertanya, apa aja sih metode yang dianjurkan untuk perawatan perangkat keras komputer nih? Nah, selanjutnya di sini ada pengertiannya. Kalian pasti tahu dong hardware itu apa. Hardware itu adalah bahasa lain dari perangkat keras. Nah, hardware ini di definisinya yaitu adalah
sebuah perangkat keras yang terdapat pada komputer dan bisa disentuh bentuknya. Dari sebagian besar komponen hardware dialiri oleh energi listrik. Nah, jadi highlight-nya adalah hardware itu adalah sebuah perangkat keras komputer dan setiap komponennya dialiri oleh energi listrik. Terus nih, hardware itu pada umumnya adalah komponen yang sangat rentan sekali terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh benda cair, contohnya minyak dan air. Jadi kayak keyboard itu merupakan sebuah perangkat keras ya. Jadi apabila keyboard pada laptop atau PC kalian kena air ataupun minyak, itu emang gak langsung bakalan rusak ya, tapi secara perlahan akan merusak dan berpengaruh kepada PC kalian atau laptop kalian gitu. Karena ibu juga pernah pengalaman teman ibu yang laptopnya tuh kena air. Nah, ke keyboardnya tuh kena air, jadi airnya masuk ke laptop, mungkin ke sistem. Nah, di dalam sistem laptop itu jadi kayak kalau misalnya ngetik gini, itu hurufnya gak berhenti gitu, kayak jalan terus, padahal kita tuh udah selesai ngetiknya gitu. Jadi gitu, jadi bukan secara langsung jadi kayak boom gitu ada asap, enggak. Jadi memang secara perlahan-lahan akan merusak dari komponen yang di dalam komputernya gitu. Jadi memang harus berhati-hati, makanya keyboard itu lebih baik untuk melindungi dari minyak dan air, tumpahan minyak dan air. Kita lindungi memakai silikon gitu ya. Jadi selain terlindung minyak air juga terlindung juga oleh debu. Nah, selanjutnya terdapat 2 jenis perawatan perangkat keras komputer nih. Yang pertama ada perawatan pasif dan yang kedua ada perawatan aktif. Pasti kalian bertanya, perawatan yang pasif itu gimana sih Bu? Perawatan yang aktif itu gimana sih Bu? Nah, selanjutnya ibu akan bahas perawatan pasif. Perawatan pasif ini merupakan jenis perawatan komputer yang tidak disertai oleh perbaikan. Dan pada umumnya, perawatan pasif hanyalah mengecek kondisi perangkat. Untuk perawatan pasif sendiri bisa dilakukan dengan secara terjadwal dalam melakukan perawatannya. Jadi perawatan pasif ini tuh highlight-nya merupakan perawatan yang hanya untuk mengecek kondisi perangkat dan bisa dilakukan secara terjadwal. Jadi kalian bisa ngeceknya mungkin ngecek laptop kalian, komponen-komponennya tuh bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau berapa bulan berapa kali. Nah gitu, bisa terjadwal ya. Dan ini tuh perawatannya cuman hanya kayak mengecek misalnya keyboard ini berfungsi atau tidak, terus kayak speaker berfungsi atau tidak, monitor ada retak atau enggak gitu. Nah, selain kita mengecek, kita juga bisa membersihkannya gitu ya. Contohnya juga ini ibu punya ada contohnya. Contoh dalam melakukan perawatan CPU atau prosesor, harus sering dicek guna menjaga kesehatan pada komputer. Selalu mengecek keadaan thermal paste. Jadi thermal paste ini sudah dalam keadaan kering, maka harus secara langsung itu harus diganti agar tidak panas pada prosesor. Panas prosesor ini tuh bisa berpindah secara sempurna ke heatsink. Jadi kayak kalau misalnya nggak diganti terus cairannya jadi itu merupakan salah satu contohnya perawatan pasif ya. Nah, selanjutnya ada perawatan aktif.
perawatan aktif ini merupakan perawatan pada perangkat keras komputer yang disertai oleh perbaikan, dan biasanya perawatan ini sering dilakukan ketika salah satu perawatan komputer mengalami masalah. Nah, contohnya ketika keyboard sudah macet. Nah, pada saat itu akan melakukan perawatan, karena pada dasarnya perawatan aktif ini akan lebih condong melakukan perbaikan saat komputer mengalami trouble gitu ya. Jadi dilakukannya tidak kayak perawatan pasif yang memang terjadwal. Nah, kalau perawatan aktif itu apabila komponennya sudah rusak gitu ya, maka langsung akan dilakukan perawatan gitu. Maka akan langsung diperbaiki gitu. Apa masalah yang membuat komponen tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya next. Nah, dalam melakukan perawatan perangkat keras terbagi menjadi dua, yaitu ada perawatan hardware dan perawatan software. Nah, perawatan hardware ini yaitu kita bisa menggunakan kayak semacam kuas pembersih keyboard komputer gitu ya, untuk menghilangkan keyboard itu dari debu-debu, dari kotoran. Kalau misalnya kita ngerjain di laptop kan kayak kita harus sambil makan, sambil nyemil gitu kan. Nah, kotoran-kotoran itu kan bisa saja tercecer di keyboard kita. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan kuas. Nah, selanjutnya ada perawatan software. Perawatan software ini tuh lebih kecondong aplikasi penghilang virus, terus aplikasi pembersih kayak storage gitu, pembersih penyimpanan yang memang kayak penyimpanan yang emang udah gak diperlukan lagi gitu, kayak cache itu bisa dibersihkan menggunakan aplikasi yang berbasis untuk menghilangkan data-data yang memang tidak diperlukan gitu ya, untuk lebih mengefisienkan storage di laptop atau PC kita. Selanjutnya yang kedua ada alat kerja perawatan perangkat keras komputer. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal, apa sih alat kerja yang emang digunakan dalam perawatannya gitu ya, karena komputer itu komponen yang sangat kompleks di dalamnya. Ada CPU, ada kabelnya, ada port-portnya kan, terus ada motherboardnya, ada chipnya gitu kan. Banyak banget ya di komputer itu. Nah, jadi apa aja sih macam-macam alat yang digunakan nih? Nah, di sini seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya, jadi kalian udah mengenal dikit. Nah, di sini Ibu akan menguatkannya aja ya. Ada obeng. Yang pertama ada obeng. Obeng ini peralatan penting yang perlu dipakai untuk melakukan perawatan pada perangkat keras komputer. Karena dengan alat ini dapat dengan mudah membuka dan melepaskan komponen dalam komputer. Obeng yang digunakan adalah set obeng plus dan minus yang bermagnet. Jadi kenapa di sini Ibu mencontohkan set obeng yang banyak banget dari berbagai jenis gitu ya, berbagai jenis ukuran, karena memang kan komputer kita kan juga bautnya dari berbagai jenis ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Nah, jadi diperlukan set obeng yang memadai gitu ya untuk melepaskan casing, komponen casing dari komputer atau laptop kita gitu ya. Nah, selanjutnya ada kuas. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung di awal, perawatan hardware ya, ada kuas. Nah, kuas ini tuh alat untuk membersihkan debu pada perangkat komputer, seperti membersihkan motherboard, casing, keyboard, dan lain-lain. Jadi ini memang sangat berfungsinya, sangat berguna sekali gitu ya. Karena memang kadang kita pakai komputer aja banyak debunya gitu ya. Apalagi kita yang nggak pakai
komputer berapa bulan, berapa hari, pasti debunya udah banyak banget kan. Maka kuas ini tuh sangat perlu sekali gitu ya. Nah, selanjutnya ada penyedot debu nih. Nah, penyedot debu ini keunggulannya yaitu lebih mudah dan lebih bersih dalam menghilangkan debu dan kotoran. Dilengkapi dengan sikat yang berukuran beragam untuk disesuaikan dengan luas dan sempitnya celah pada komputer. Nah, jadi ini tuh sebagai upgradean dari kuas gitu ya, penyedot debu ini. Jadi ini bisa dapat menyedot debu dari berbagai celah kan, kayak keyboard ini kan ada celah-celahnya tuh. Kecil-kecil tuh susah banget kan ya. Nah, dengan adanya penyedot debu ini bisa lebih memudahkan gitu ya, kayak vacuum cleaner lah gitu, lebih dikenal umumnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada cotton bud. Kalian pasti bingung, cotton bud kan buat bersihin telinga, Bu. Nah, bukan hanya itu nih fungsi dari cotton bud. Cotton bud juga berfungsi untuk menghilangkan debu dari sela-sela yang sempit gitu ya. Nah kan komputer kan banyak tuh sela-sela yang sempit tuh, suka susah gitu ngebersihin gimana. Nah, cotton bud ini bisa berfungsi gitu ya. Nah, selanjutnya ada alkohol. Alkohol ini bisa untuk ya membersihkan sama debu gitu ya. Terus membersihkan layar gitu ya, debu-debu yang di layar gitu. Nah, selanjutnya ada center. Center ini tuh ya berfungsi ketika kita memang memperbaiki komputer kita tuh di tempat ruangan tertutup yang emang kurang cahayanya gitu. Jadi karena kita harus membutuhkan fokus yang lebih tinggi gitu ya untuk melakukan bongkar pasang gitu ya, untuk mencari untuk melakukan perawatan ataupun mencari problematika di dalam sistem komputer kita kan. Kalau di ruangan tertutup tuh kurang cahayanya, maka dibutuhkanlah senter gitu ya. Nah, selanjutnya ada kain dan tisu. Nah, oke, selanjutnya kita next aja. Dari sini ada prosedur perawatan perangkat keras komputer. Apa aja sih prosedurnya gitu kan? Karena memang perawatan perangkat keras komputer ini memang harus dengan sesuai SOP gitu ya. Dokter aja punya SOP, guru aja juga punya SOP. Masa komputer enggak ya kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan SOP-nya apa aja sih gitu ta. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat ya di sini SOP-nya apa aja sih, Bu? Nah, dalam perawatan perangkat keras itu sebuah komputer agar tetap baik, maka dibutuhkan prosedur untuk merawat perangkat keras komputer. Nah, prosedurnya yaitu yang pertama, sebisa mungkin tegangan listrik yang dikonsumsi komputer harus stabil. Nah, di sini apabila tegangan listrik itu terlalu rendah dan terlalu tinggi, maka akan dapat merusak perangkat keras komputer. Maka digunakanlah stabilizer dan UPS untuk menjaga hal tersebut terjadi gitu. Makanya kalau kalian misalnya di warnet ataupun ada teman kalian gitu ya, saudara kalian yang memang memakai stabilizer itu, nah berarti itu tuh tegangan listrik di rumahnya tuh nggak stabil. Makanya orang tersebut menggunakan stabilizer untuk menstabilkan tegangan listrik untuk ke perangkat PC-nya, ke laptopnya gitu. Karena memang tidak baik ya tegangan listrik yang terlalu tinggi, terlalu rendah gitu ya pada perangkat komputer kita gitu. Nah, selanjutnya SOP yang kedua, hidup
Yang selanjutnya yaitu ada mematikan ataupun menghidupkan komputer harus dengan sesuai prosedur. Nah, terkadang kita kan kalau misalnya komputer sudah ngehang nih, ataupun laptop sudah ngehang, maka otomatis kita akan langsung mematikannya di menekan power supply secara dengan waktu yang lama gitu ya. Artinya itu kita mematikan secara paksa, tidak sesuai dengan prosedur cara mematikan komputer gitu kan. Kan kalau misalnya prosedurnya kita ngeklik dulu tombol Windows, terus baru ke tombol power, terus ke shutdown gitu. Nah, itu kan normalnya SOP-nya seperti itu. Nah, apabila kita menutupnya secara paksa, maka itu bukan SOP dari melakukan perawatan komputer gitu ya. Nah, selanjutnya ada komputer harus terhindar dari sengatan matahari secara langsung. Ini bukan hanya berlaku untuk komputer saja, semua elektronik, baik itu TV, baik itu pokoknya semua elektronik ya, itu tuh nggak boleh peletakannya itu di langsung kena matahari gitu, karena akan menimbulkan efek panas. Nah, nanti efek panasnya kena ke perangkat elektronik kita, terus akan menyebabkan panas itu meresap ke dalam sistem dan bisa saja akan merusak sistem-sistem di dalamnya gitu ya, karena efek dari panasnya itu. Jadi kita sebisa mungkin harus menghindari terkena cahaya matahari langsung kepada komputer kita ataupun PC kita ataupun laptop kita gitu ya. Selanjutnya yaitu hindari air atau cairan apapun dari komputer. Seperti yang sudah Ibu bilang di awal tadi, air itu bisa merusak komponen-komponen sistem pada komputer apabila kena ke laptop kita atau PC kita gitu ya. Maka sebaiknya kalau ingin melakukan perawatan, kita harus menghindari air-air atau cairan yang ada di sekeliling laptop kita gitu ya. Jangan sampai tertumpah di area yang krusial di laptop kita gitu ya. Selanjutnya adalah hindari penempatan benda-benda yang mengundang daya magnet. Nah, kenapa harus dihindari? Karena komputer kan terdapat speaker. Speaker itu tuh merupakan magnet. Nah, apabila ada benda-benda yang dari besi yang emang dapat ditarik oleh magnet, itu akan secara langsung kalau misalnya diketarik oleh misalnya kita lagi ngebenerin speaker, itu akan merobek area speakernya ya. Nah, terus nanti akan menghasilkan suara yang gembreng gitu kan ya, yang memang suara tidak normal atau rusak gitu ya. Makanya hindari barang-barang yang emang besi-besi kayak gitu yang emang besi-besi tidak diperlukan gitu ya, hindari. Nah, selanjutnya adalah secara berkala bersihkan bagian komputer dari debu yang menempel. Seperti yang tadi Ibu bilang, perawatan itu penting kan. Jadi kita harus secara berkala gitu ya, harus kita jadwal di dalam membersihkan komputer gitu ya. Kita dapat menjadwalnya seminggu berapa kali kita membersihkan. Nah, itu termasuk juga SOP dalam melakukan perawatan perangkat keras komputer. Nah, oke, selanjutnya kita next aja ya. Nah, di sini ada contoh kasus kerusakan pada komputer.
Nah, sebelum ke contoh kasus atau studi kasus yang Ibu berikan, nah sebelumnya Ibu sudah menyiapkan lembar kerja siswa atau LKS yang nanti akan dibagikan oleh ketua kelas. Nah, kalau misalnya kalian udah dapet kan LKS-nya, nah di situ kan ada studi kasus yang Ibu berikan. Nah, Ibu ingin kalian, karena Ibu tadi sudah menjelaskan dari mulai metodenya, alat-alat apa yang digunakan gitu ya, SOP-nya seperti apa. Ibu mau kalian mencari solusi dari studi kasus yang Ibu berikan bebas. Jadi bebas gimana pengetahuan kalian gitu ya, mau dibersihin pakai vakum penyedot debu lah, atau mau dibersihin pakai kuas, itu gimana kalian, yang penting menurut kalian itu tuh solusi yang terbaik untuk menyelesaikan studi kasus yang Ibu berikan. Oke, Ibu kayaknya kasih waktu sekira 10 menit. Silahkan dikerjakan, dan apabila kalau kalian ada hal yang emang kurang dimengerti, silahkan tanya saja ya. Nah, kalian udah ngerjain? Nah, oke, selanjutnya kalau misalnya udah ngerjain, kalian bisa kumpulkan estafet saja gitu ya ke bangku yang paling depan. Nanti bangku yang paling depan kumpulin ke saya. Nah, oke, baru sekarang saya akan membahas jawaban-jawaban kalian gitu ya. Nah, ini versi saya untuk menyelesaikan studi kasus yang udah saya berikan kepada kalian. Nah, yang pertama, studi kasus pertama kan komputer tidak mau nyala. Nah, itu gimana sih caranya untuk melakukan perawatannya? Nah, di sini ada yang pertama, kita mengecek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Nah, kalian pasti bingung kan? Cek koneksi kabel, emang kabelnya seperti apa, Bu? Nah, di sini saya telah mencontohkan. Ini adalah merupakan kabel koneksi dari power outlet ke power PC. Nah, ini. Nah, sebenarnya kabel power ini tuh ada dua, ada yang ke LED-nya, ada yang ke Nah, ada yang ke LED-nya dan ada yang ke power SW-nya. Nah, kalau untuk ke LED itu berfungsi sebagai kabel yang menghidupkan lampu pada power komputer. Sedangkan kalau yang kabel untuk power SW-nya itu berfungsi sebagai kabel yang menghubungkan tombol power di casing. Nah, yang Ibu berikan contohnya solusinya yaitu menggunakan kabel power versi SW-nya ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengecek kabel kok masih gitu aja gitu, tidak mau nyala. Nah, kita cek lagi nih, apakah stabilizernya berfungsi atau tidak. Nah, kalau kalian tidak tahu stabilizer, Ibu ngejelasin dari awal stabilizer tuh apa sih, gimana bentuknya. Nah, stabilizer itu seperti ini. Nah, stabilizer ini fungsinya yaitu sebagai
Nah, setelah kita mengecek koneksi kabel, tapi kok masih permasalahannya belum terselesaikan, Bu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ke bagian stabilizernya itu berfungsi atau tidak. Nah, pasti kalian dari awal menanyakan, stabilizer itu apa sih? Bentuknya gimana? Kegunaannya itu apa? Nah, stabilizer itu bentuknya seperti ini. Nah, stabilizer ini disebut juga dengan power stabilizer, yang merupakan perangkat tambahan komputer yang berfungsi untuk menstabilkan arus listrik yang tegangannya tidak stabil. Entah itu dikarenakan perubahan cuaca, pencurian arus listrik, ataupun dikarenakan hambatan mendadak arus listrik pada kabel. Nah, selanjutnya dengan pemasangan sebuah stabilizer itu pada unit komputer, maka membuat arus listrik menjadi normal sehingga perangkat keras ataupun perangkat lunak pada komputer tidak rusak dan dapat bekerja secara normal. Nah, jadi kenapa kita harus mengecek stabilizer? Mungkin saja tidak berfungsi dengan baik sehingga berdampak ke komputer kita. Nah, setelah mengecek stabilizer kok masih bermasalah juga, belum selesai. Nah, maka kita langsung ke cek kabel power pada CPU. Nah, kabel power pada CPU itu seperti ini bentuknya. Nah, ini kabel, nah ini ujungnya, ini yang kecolokannya gitu ya, ke terminalnya. Nah, ini baru yang nyambung ke CPU prosesornya. Nah, selanjutnya, jika masih tidak menyala, maka permasalahannya akan terletak pada power supply atau motherboard. Nah, gitu solusi akhirnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang kedua, komputer sering nge-hang. Nah, ini pasti ini ya sering dialami oleh kalian. Komputer kalian yang tiba-tiba kok nge-freeze gitu kan, kok tiba-tiba not responding gitu, padahal storage-nya masih banyak gitu kan. Nah, apa sih penyebabnya dan apa sih solusinya gitu ya? Nah, untuk solusinya itu adanya software yang mengalami crash gitu ya. Ya kayak not responding gitu ya, tiba-tiba kita lagi nge-browsing kok not responding, kok ini diem aja. Nah, itu tuh artinya softwarenya mengalami crash gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan yaitu tekan CTRL plus Alt plus Del dan klik End task pada program yang not responding. Nah, itu solusinya. Nah, kalau misalnya masih gitu aja tuh, selanjutnya kita tekan tombol restart pada CPU, yang artinya kita memulai ulang lagi gitu ya, kayak nge-refresh ulang lagi, cuman ini dimatiin terus nyala lagi gitu ya. Kita mulai ulang lagi programnya gitu ya. Kita tunggu, pas kita make kok masih gitu terus. Nah, baru kedua itu disebabkan oleh hardware yang mengalami konflik, yaitu adanya penambahan hardware baru. Caranya yaitu install ulang Windows, dan sebelum itu lepas terlebih dahulu hardware barunya, terus mainkan fasilitas add new hardware yang terdapat pada kontrol panel. Jadi ketika kita sudah merestart, nah kok masih kayak gitu, nah kita langkah selanjutnya kita install ulang Windows-nya. Nah, sebelum install ulang kita itu bermain di program add device di control panel. Jadi kalian bisa dicari di kolom pencariannya control panel, terus kalian bisa lihat tuh ada berbagai jenis ya. Dan salah satunya kita lihat di bagian hardware dan software. Nah, di sini ada add a device. Nah, di sini kita akan mempermainkan perawatan atau penyebab apa sih solusi yang
uh, yang bicara apa sih solusi yang bisa digunakan mengatasi komputer yang sering hang gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah studi kasus yang terakhir, yaitu keyboard tidak dikenali oleh komputer. Ini sering banget kan terjadi baik buat yang kalian yang menggunakan PC gitu ya, sering banget. Jadi kok nggak bisa ngetik sih, kok nggak kebaca ketikan kita di monitor gitu. Nah, salah satunya solusinya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, cek terlebih dahulu keyboard telah terpasang sempurna. Nah, jadi kita cek dulu nih keyboard kita longgar atau enggak nih di bagian pemasangannya gitu. Kalau misalnya longgar, kita kencengin gitu kan ya, biar supaya sesuai dengan pasnya portnya untuk keyboard ya. Nah, port keyboard tuh yang di sini ibu akan lihat ini berbagai macam port yang ada di prosesor ya. Yang ada di prosesor. Nah, salah satunya kita akan membahas port keyboard. Nah, di sini ada port keyboard yang letaknya, nah ini di sini. Selain port keyboard, ada port-port lainnya. Kalian search sendiri apa kegunaannya dan bentuk-bentuknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ketika masih tidak terdeteksi lagi, nah berarti keyboard bermasalah nih. Artinya kita coba ganti keyboard tersebut dengan keyboard yang lain gitu ya. Kalau misalnya keyboard yang pertama masih longgar, kok masih nggak bisa kebaca, nah kita ganti nih pakai keyboard yang lain. Apa ya, berarti kan bukan di salah bagian portnya gitu, berarti salah di bagian keyboardnya. Apabila masih mengalami kerusakan, nah pada bagian port keyboard atau port keyboard motherboard, coba menggunakan keyboard USB. Namun apabila masih tidak terdeteksi, berarti terdapat kesalahan pada sistem Windows. Jadi ketika kita memakai keyboard yang seperti ini, yang bulat masih nggak terdeteksi, kita coba pakai keyboard yang USB, yang gepeng itu ya. Nah, kalau misalnya masih sama, berarti kesalahan pada sistem Windows-nya nih. Jadi kesalahan pada sistem Windows yang di komputer, yaitu tidak bisa ngebaca membaca inputan ketikan yang kita ketik gitu. Nah, oke. Kayaknya sudah semua dibahas ya studi kasusnya. Kita juga sudah ngebahas alat kerjanya, metodenya, terus SOP-nya dari perawatan perangkat keras komputer. Nah, ya berarti pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah ngerjain LKS. Mudah-mudahan ibu sebenarnya tidak mencari jawaban kalian benar atau salahnya. Sebenarnya ibu ingin mencari kreasi kalian dalam mencari solusi yang menurut kalian tuh efektif, efisien, dan udah pasti terselesaikan masalah yang ibu berikan, studi kasus yang ibu berikan gitu ya. Nah, terima kasih ya sudah mengerjakannya, dan kalian juga sudah memerhatikan ibu dalam menyampaikan materinya gitu kan. Iya kan, kata ibu, materi sekarang itu nggak berat gitu, karena memang masih dasar dari teknik komputer jaringan gitu ya. Nah, selanjutnya karena kalian sudah ngedengerin ibu dari tadi ngejelasin gitu ya, kalian juga sudah ngerjakan LKS. Nah, ibu mau di sini nunjuk satu orang aja untuk nah, ibu ingin ada satu orang
untuk yang ditunjuk untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Nah, kamu yang di sana, ya, kamu yang menyimpulkan. Oke, makasih ya sudah menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Nah, untuk semuanya, mungkin besok kita akan melakukan praktek dari perawatan perangkat keras komputer. Ibu akan ngasih tahu gimana teknisnya, SOP-nya untuk besok. Dan Ibu harap kalian telah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk praktek minggu besok, gitu ya, pertemuan besok. Nah, terima kasih telah memperhatikan Ibu, telah mengerjakan apa yang Ibu kasih di LKS. Mudah-mudahan materi pertemuan ini dapat menjadi bekal kalian suatu saat nanti, gitu ya. Dapat berguna untuk kalian juga dimanapun kalian berada. Nah, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.